Udah ada atau belum? Kira-kira mau nggak ada FPI di sini? Mau atau tidak? Nggak mau, nggak apa-apa kalau nggak mau. Kalau ada front persaudaraan Islam, kita akan membantu masyarakat bagaimana menuntaskan kemungkaran yang ada. Ini yang memang ditakuti oleh para pembesar-pembesar kemaksiatan. Makanya FPI dibubarin, Front Pembela Islam dibubarkan. Kenapa? Karena bos-bos miras kepanasan, bos-bos jablay kepanasan, bos-bos narkoba ketakutan, para pendukung pemimpin yang zalim ketakutan. Makanya mereka bersepakat 6 menteri membuat SKB untuk pembubaran Front Pembela Islam. Tetapi bagi kami itu bukan hambatan bagi kami untuk berdedikasi untuk umat. Makanya saya mau tanya dulu Front Pembela Islam, ketika ada bencana, bantu bencana, kira-kira bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Ketika ada undang-undang minuman keras yang dilegalkan oleh pemerintah, dituntut di pengadilan sampai undang-undang itu batal, kira-kira bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Ada satu simposium ingin mengembalikan PKI bangkit. PKI ini mereka yang bunuhin santri, mereka yang bunuhin kiai, mereka yang bantai tokoh-tokoh daripada para ulama, mau dibangkitkan lagi, kemudian ditegalkan oleh anak-anak laskar kita. Saya mau tanya, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Berarti saya mau tanya, kiprah FPI bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Saya mau tanya, dengan SKB pembubaran FPI yang dilakukan oleh pemerintah, ngawur atau tidak? Kira-kira FPI dibubarkan, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Makanya saudara, buat kami nggak ada urusan. Organisasi bukan tujuan kami, bukan. Yang kami tuju cuma dari ridho Allah. Yang kami cari hanya menggapai ridho Allah. Mau dengan cara apapun, kalau tujuan kami hanya untuk menggapai ridho Allah, mau dengan Front Pembela Islam atau dengan Front Persaudaraan Islam, tidak menjadi fungsi yang begitu utama bagi kami. Yang kami cari hanya ridho Allah. Makanya imam besar kami simpel. Beliau selalu berpesan kepada kita, di mana ada bencana, maka siapkan bangun posko, besarkan posko di sana, bantu warga. Jangan lihat apa agamanya, jangan lihat sukunya, jangan lihat asalnya dari mana, jangan lihat dari ormas mana, maka lihat sisi kemanusiaannya, bantu mereka, karena ini adalah sisi kemanusiaan. Maka kita doain mudah-mudahan imam besar sehat walafiat. Mudah-mudahan imam besar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan imam besar segera bebas. Saya mau tanya, ini orang sini pernah dengar ceramah imam besar atau tidak? Pernah atau tidak? Di YouTube lu pernah dengar apa enggak lu? Orang sini nggak punya handphone apa? Punya apa enggak? Punya apa enggak? Kira-kira rindu nggak dengar ceramah imam besar? Pengen nggak dengar ceramah imam besar? Doain mudah-mudahan imam besar segera bebas. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ini imam besar kenapa di penjara, saudara? Beliau dituduh melakukan 3 kejahatan. Kejahatan pertama katanya melakukan kerumunan, yang kerumunan itu kerumunan maulid. Ini salah satu korbannya, panitia. Selama di penjara 8 bulan. Lebih berapa jam bisa? 8 bulan. Saya mau tanya, orang buat maulid, kemudian gara-gara kerumunan, yang kerunannya kerumunan maulid di penjara. Saya mau tanya, ngawur atau tidak? Kira-kira umat Islam ada kerumunan maulid dikatakan sebuah kejahatan, rela atau tidak? Rela atau tidak? Saya mau tanya, kerumunan maulid dianggap kejahatan, kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Dianggap kejahatan, saudara. Bahkan saat ini Habib Bahar bin Smith dituduh dan akan dipenjara
gara-gara mengatakan bahwasanya imam besar di penjara gara-gara kerumunan maulid itu diperkarakan. Ini kasus pertama, beliau sudah tuntaskan 8 bulan, saudara. Itu bareng. Karena Ustaz Maman dan rombongan sudah selesai, beliau masih lanjut. Kenapa? Karena ada 2 kasus lagi. Kasus yang kedua, kerumunan di pondok pesantren Markas Syariah Megamendung. Itu beliau denda 20 juta. Beliau sudah lunasi, sudah. Yang ketiga, itu beliau terkena pasal yang katanya melakukan ujaran kebohongan yang menyebabkan keonaran. Gara-gara apa beliau dituduh dengan tuduhan tersebut? Gara-gara beliau mengatakan saya baik-baik saja. Beliau saat dirawat di rumah sakit Umi didatangi oleh Satgas COVID. Ketika didatangi, dipaksa untuk bisa ditemui. Sampai singkat cerita, ternyata di luar beredar informasi kalau Habib Rizik Syihab itu dalam keadaan yang sangat gawat darurat. Bahkan ada informasi sedang sekarat, bahkan diberitakan sudah wafat. Sehingga banyak kiai, habaib, para tokoh bertanya-tanya, apa betul Habib Rizik dalam keadaan gawat? Apa betul Habib Rizik itu sekarat? Apa betul Habib Rizik wafat? Semua panik, saudara. Semua bertanya-tanya, menelpon mencari informasi. Karena Habib Rizik ini orangnya nggak tegaan. Beliau akhirnya membuat video yang menyatakan beliau baik-baik saja, yang tujuannya ingin menenangkan kerabat, menenangkan sahabat, menenangkan keluarga dekat. Berarti saya mau tanya, yang dilakukan Habib Rizik bagus atau tidak? Menenangkan kerabat bagus atau tidak? Menenangkan keluarga dekat bagus atau tidak? Itu ucapan dituntut 6 tahun penjara. Gara-gara mengatakan saya baik-baik saja, dituntut 6 tahun penjara. Na'udzubillah min. Saya mau tanya, warga Cisarua rela tidak Habib Rizik di penjara? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Jangankan 6 tahun tuntutan, penjara 4 tahun, 1 detik pun beliau tidak pantas untuk dipenjara, saudara. Betul? Betul? Karena yang beliau lakukan ini adalah akhlak Islami. Ini akhlaknya Islam. Karena dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tatkala beliau sedang menjenguk Nabi yang dalam keadaan sakit keras menuju wafatnya beliau, dulu para sahabat sedang menunggu di depan rumah Nabi ingin mendapatkan kabar bagaimana informasi tentang Nabi. Ketika Sayyidina Ali keluar dari rumah Nabi, ketika sudah melihat Nabi, para sahabat bertanya bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali menjawab bahwa beliau baik-baik saja. Alhamdulillah asbaha bari'ah. Segala puji bagi Allah, kalau beliau dalam keadaan baik-baik saja. Salah satu sahabat pegang tangannya Sayyidina Abbas. Ya Ali, saya tahu orang dari Hasim sudah meninggal. Saya tadi sempat lihat Nabi itu sudah mau menjelang wafatnya. Kok kamu bilang baik-baik saja? Dari penggalan cerita tersebut, para ulama mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwasanya kalau ada orang sakit atau orang yang menjenguk orang sakit, ditanya tentang keadaannya, menjawab dengan jawaban optimis, itu adalah satu perkara yang dianjurkan. Sayyidina Ali ini Sayyidina Ali ini adalah babul ilmu dari Madinatul Ilminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa, saudara? Yang dilakukan Habib Rizik menjawab saya baik-baik saja, itu adalah akhlak Islami. Karena orang kalau sakit dia jawab dengan jawaban optimis, kira-kira bagus atau tidak? Bagus. Jawaban optimis itu menunjukkan andainya dia itu punya tingkat kesabaran, punya keyakinan kepada Allah, Allah berikan kesembuhan. Sebenarnya keyakinan minta kesembuhan kepada Allah bagus atau tidak?
Sikap sabar terhadap musibah, mendapatkan sakit bagus atau tidak? Berarti ucapan baik-baik saja itu akhlak atau bukan? Jawab yang kompak, akhlak atau bukan? Akhlak atau bukan? Berarti yang dilakukan Habib Rizik itu akhlak atau bukan? Akhlak atau bukan? Berarti pengadilan yang memvonis akhlak Islami itu sebagai vonis. Yang melakukan kejahatan, saya mau tanya, ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Saya mau tanya, umat Islam di Sarawak rela atau tidak akhlak Islam dianggap kejahatan? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Kalau ini perbuatan akhlak Islam dianggap kejahatan, ini bahaya, saudara. Hari ini akhlak dianggap kejahatan, bisa jadi besok kita menjalankan akidah dianggap kejahatan. Bisa jadi besok syariat dianggap kejahatan. Kalau hari ini akhlak Islam dianggap kejahatan, bisa jadi besok orang sholat dianggap kejahatan, orang puasa dianggap kejahatan, orang memegang teguh akidah Islam dianggap kejahatan. Ini yang tidak diinginkan oleh imam besar kita. Makanya beliau langsung banding. Beliau naik banding ke pengadilan tinggi untuk menunjukkan ini akhlak Islam tidak boleh dikriminalisasi. Beliau banding ke pengadilan tinggi, divonis tetap dengan vonis 4 tahun. Beliau banding ke pengadilan yang tertinggi Mahkamah Agung, beliau divonis 2 tahun. Saat ini beliau sedang menjalankan vonis 2 tahun. Artinya beliau sudah dipenjara 8 bulan, kemudian sedang menjalankan ini menuntaskan yang 2 tahun. Doain mudah-mudahan imam besar segera bebas. Mudah-mudahan imam besar diberikan kemenangan. Begitu juga kepada Haji Munarman, begitu juga untuk Habib Bahar bin Smith, untuk seluruh para ulama dan aktivis yang sedang bergolek ini, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan yang cepat, kemenangan yang nyata, dan seluruh para pejabat aparat yang punya saham dalam mengkriminalisasi ulama kita, kalau dia mendapatkan taufik, mudah-mudahan mendapatkan taufik hidayah. Kalau nggak mendapatkan taufik, mudah-mudahan mereka dihancurkan sehancur-hancurnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saudara yang perlu kita sampaikan. Dan terakhir, saya meminta doa, terutama untuk persidangan Habib Bahar bin Smith. Persidangan beliau saat ini dalam fase yang begitu penting. Karena persidangan ini sedang menggali sebuah kejadian tragedi yang mengerikan. Tragedi pelanggaran HAM besar di Indonesia, yaitu pembantaian 6 pengawal imam besar Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. 6 pemuda pemberani, 6 santri yang cinta terhadap ulama, yang mengorbankan darahnya, mengorbankan nyawanya untuk menjaga imam besar dan keluarga, mati. Yang mana dari fakta ditulis dalam buku putih menyebutkan setiap jenazah dari 6 pengawal imam besar yang sedang menjaga perjalanan imam besar menuju tempat peristirahatan untuk pengajian keluarga, kemudian di tengah jalan diganggu oleh orang yang tidak dikenal, yang sampai mengakhirkan 6 pengawal beliau ditembak, dibunuh, bahkan diduga disiksa terlebih dahulu. Bahkan ditemukan di setiap jenazah terdapat 2 tembakan yang tepat di dada, sudah. Ada jenazah yang matanya ditembak dari belakang sampai keluar. Ada yang kulitnya terkelupas. Ada yang kukunya tidak ada di jari jemarinya. Banyak luka-luka lebam di tubuh dan di wajahnya, saudara. Dan saat ini persidangan masih terus berlanjut. Yang menyedihkan, saudara, pelakunya yang sempat disidang divonis bebas, dianggap melindungi diri setelah membunuh 6 nyawa. 6 pengawal imam besar, mereka telah mengorbankan nyawanya. Nyawa mereka tidak gratis, saudara. Nyawa mereka mahal di sisi Allah. Dan kami meyakini
bahwa 6 syuhada ini mereka mati dalam keadaan syahid dan mudah-mudahan diterima sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kami katakan mereka mati syahid, saudara? Minimal ada 2 dasar yang kami yakini, saudara. Yang pertama, semenjak tragedi ini terjadi sampai detik ini, upaya untuk menutup kasus ini tidak pernah berhasil, saudara. Karena kalau kita mau membayangkan, andai kata ketika 6 pengawal tatkala hilang, semenjak pengawalan di malam hari sampai hilang sekitar 12 jam, nggak ada kabar. Tim kita mencari ke sekeliling di daerah Karawang, nggak ditemukan. Di kantor polisi nggak ada, di rumah-rumah sakit nggak ada. Tahu-tahu jam 12 siang ada konferensi pers dari Kapolda Metro Jaya beserta pangdamnya memberikan press release bahwa saja mereka yang telah mengeksekusi. Kami pernah membayangkan, saudara, andai kata mereka tidak melakukan press conference, tidak memberikan pernyataan sikap, mungkin sampai detik ini kita nggak pernah tahu keberadaan mereka di mana, saudara. Kalau andai kata mereka setelah eksekusi mereka buang jenazahnya, mereka buang jasadnya, mungkin kita nggak pernah melihat tubuh mereka, saudara. Kita tidak pernah tahu. Tapi nggak ada bentuk karamah 6 syuhada. Allah buka lisan pelakunya, Allah buka mulut para pembantainya. Bahkan mereka mengakui bahwa ini terukur, tersistematis, saudara. Ini dalil pertama kalau mereka mati bukan dalam keadaan mati biasa, saudara. Yang kedua, kalau 6 syuhada ini, saudara, ketika mereka dibawa ke petamburan untuk dimandikan dan dikafani, penghormatan kami kepada Pak jasa yang mereka telah lakukan, kita undang seorang yang memandikan jenazah. Dia ini biasa mandiin habaib dari orang hebat yang ada di daerah Jabodetabek. Dia punya sanad yang bersambung kepada guru-gurunya untuk memandikan jenazah dengan syarat dan rukun yang paling sempurna. Kita undang untuk memandikan 6 jenazah tersebut, saudara. Dia biasanya mandi jenazah butuh waktu 2 sampai 3 jam satu jenazah. Jenazah sampai ke petamburan jam 9 malam. Berarti katakan satu jenazah butuh 2 jam. Kalau 6 jenazah berarti butuh berapa jam? Satu jenazah 2 jam. Ada 6 jenazah berarti memandikannya butuh berapa jam? Butuh berapa jam? Kalau memandikan dan mengkafani mulainya jam 9, harus selesai 12 jam. Kira-kira kalau jam 9 mulai 12 jam, maka jam 9 malam mulai, selesainya berapa jam berapa? Jam 9 pagi, jam 9 malam mulai. 12 jam proses memandikannya. Kira-kira selesainya berapa jam? 12 jam. Jam 9 malam mulai. Selesainya jam berapa? 9 pagi. Jam berapa? 9 pagi. Lapar ini. Kalau hitung jam lama, hitung duit cepat kayak gini. Jam 9 malam mulai 12 jam. Ya berarti jam 9 pagi selesainya. Karena 12 jam. Ketika dia mulai memandikan, mengkafani satu jenazah, jenazah kedua sampai jenazah ke-6, jam 9 malam mulai. Subhanallah, karunia Allah, jam 12 malam sudah selesai. Artinya apa? Hanya 3 jam menyelesaikan 6 jenazah tanpa mengurangi syarat dan rukun yang biasa beliau kerjakan. Artinya apa? Kalau dalam ilmu tasawuf dikategorikan sebagai tabdidul waqt, Allah panjangkan waktu walaupun waktunya sangat singkat. Alhamdulillah. Yang mau tanya, ini karunia siapa? Karunia Allah. Ini karunia siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha mulia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karunia Allah. Dan Anda, kalau Allah ridho dengan mereka, bahwa mereka tidak tumpahkan darah dalam keadaan sia-sia. Bahkan kami mendengar dari pengakuan keluarga mereka, orang-orang tua mereka,
bagaimana 6 syuhada. Salah satu syahid bernama Syahid Faiz Ahsyah. Beliau sebelum dimakamkan di pondok pesantren kami, jenazahnya dibawa dulu pulang ke rumah. Sudah dibuka peti jenazahnya agar dilihat terakhir kali oleh keluarga di rumah kediaman. Saudara, ketika jenazah dibuka petinya, kesaksian seluruh keluarga yang berada di rumah mengatakan bahwa rumah tercium aroma semerbak yang begitu luar biasa. Bahkan tantenya menyentuh tubuh sang Faiz tersebut. Aroma wangi nempel di tangannya 3 hari 3 malam, dicuci nggak hilang-hilang itu bau. Sudah, mereka betul-betul mati dalam keadaan mulia. Mereka tidak dalam keadaan mati biasa. Bahkan saya punya istri, ketika syuhada keluarganya datang, imam besar kasih titip pesan ke kita, kalau ini keluarga besar datang, sambut, layani yang baik, layani yang bagus. Saya punya istri sibuk luar biasa. Kalau sudah keluarga syuhada datang, sudah repot, urusin makannya, siapin magonnya, dibersihkan untuk menyambut keluarga besar. Ketika keluarga pulang, malam persis saya punya istri dimimpikan datang syuhada mengatakan, kakak terima kasih sudah sambut saya punya keluarga. Kontan sudah, mereka tidak mati, mereka hidup. Bahkan saking istimewanya, salah satu syahid bernama Suci Kadafi. Suci Kadafi bisa dakwah sudah. Dia punya teman-teman kampus, dia jarang sholat, sholatnya berantakan. Bahkan banyak yang katanya nggak sholat. Ini Suci Kadafi yang sudah mati syahid, dia datang ke mimpi teman-temannya. Dia bilangnya, lu pada sholat, lu jangan nggak sholat, lu bakal dapat laknat. Lu sholat jangan nggak sholat. Dalam mimpi dikasih baju takwa sama sarung. Bangun tidur, tuh teman-temannya merinding hatinya, terdorong hatinya buat sholat. Saudara, dia nggak mati, mereka nggak mati. Saudara, bahkan kakaknya Kadafi ini, saudara, perempuan nangis terus, tiap hari nangis tak berhenti. Gak sedih karena adiknya sudah wafat. Kemudian sang adik hadir dalam mimpi sang kakak dalam keadaan gemuk, dalam keadaan putih bersih-bersih. Suci Kadafi mengatakan, kakak jangan sedih, kakak jangan nangis. Kadafi sudah senang, Kadafi sudah menang, Kadafi sangat bahagia. Mereka nggak mati dalam sia-sia, saudara. Saya sering ingatkan kepada anak-anak relawan, anak-anak batik, gugurnya 6 syuhada jangan bikin kita mundur, jangan. Gugurnya 6 syuhada bukan bikin kita takut, justru 6 syuhada menjadi pelipur lara kita, menjadi pemicu semangat kita. Mereka sudah berhasil mendapatkan cita-cita, saudara. Mereka sudah jelas hidupnya. Mereka mati syahid. Orang yang mati syahid nggak pakai ditanya di kubur, sudah. Orang yang mati syahid mendapatkan jalur khusus untuk masuk surga Allah. Dia bisa beri syafaat 72 keluarga. Dia disambut oleh para bidadari. Dia mendapatkan anugerah yang besar, berada di bawah singgasananya Allah, berada di pelita-pelita surga. Makanya matinya 6 syuhada jangan membuat kita mundur, kita kendor, justru untuk membuat kita semangat. Dia sudah jelas keadaannya, tinggal kita mati kita apakah su'ul khatimah atau husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan musibah yang menimpa Cisarua mudah-mudahan menjadi sebab Allah angkat berbagai dosa kita. Mudah-mudahan dijadikan warga Cisarua warga yang berkah, wilayah yang barokah, wilayah yang dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kemaksiatan yang ada di tempat ini mudah-mudahan segera punah. Kemaksiatan yang ada di sini, kemungkaran yang ada di sini mudah-mudahan segera sirna. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya, maghfirahnya, ampunannya kepada warga Cisarua yang mudah-mudahan akan lahir para ulama-ulama il-aminin, akan lahir para pejuang-pejuang Islam yang senantiasa
senantiasa bela Allah dan Rasulnya, dan kita semua kembali bertemu di dalam naungan rahmat Allah dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita niatkan yang pertama, mudah-mudahan musibah yang terjadi di Sarua ini menjadi bagian dari ujian, bagian peringatan, dan mudah-mudahan tidak menjadi azab dan siksa bagi kita semua di sini. Yang kedua, mudah-mudahan kalau ada yang sakit kita atau sanak famili kita, orang tua kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Begitu juga kalau yang ada korban yang meninggal maupun orang tua kita yang sudah tiada, mudah-mudahan Fatihah ini menjadi sebab orang tua kita dijadikan kuburnya lapang. Mudah-mudahan diangkat derajatnya di sisi Allah, diampuni dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Yang ketiga, kita niatkan Al-Fatihah ini terutama untuk imam besar kita Habib Muhammad Rizki Husain Syihab. Mudah-mudahan beliau beserta Haji Munarman, begitu juga Habib Bahar bin Smith dan seluruh para aktivis yang masih memperjuangkan keadilannya, semoga segera dibebaskan. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Begitu juga semoga Allah hancurkan, Allah binasakan para orang-orang yang membunuh 6 syuhada, yang memiliki sahab terhadap kematian 6 syuhada. Mudah-mudahan Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Ala hadirinnya wa kulliyatin salihah wa ala manawa as-salafu salih bisirril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Yang terakhir sebagai penutup, ini sebentar lagi akan masuk 2024. Maka ini masyarakat harus betul-betul cermat di dalam menyikapi. Jangan sampai terjadi apa yang terjadi. Suara umat dipermainkan oleh para pejabat, suara umat dipermainkan oleh para konglomerat. Maka seluruh umat siapkan tekad yang bulat untuk satu komando dengan imam besar. Kira-kira siap atau tidak? Siap atau tidak? Siap satu komando di bawah imam besar? Siap dengan satu komando dengan imam besar? Takbir! Takbir! Saat ini kita tidak punya sikap apapun. Saat ini kita masih wait and see, masih tunggu, masih melihat, masih mempelajari. Karena cukup ulama dikhianati, cukup umat disakiti, cukup. Karena kalau kita buta terhadap politik, maka kita akan sengsara selama 5 bahkan sampai 10 tahun. Saya mau tanya saat ini, kira-kira kehidupan susah apa gampang? Kira-kira harga pokok mahal atau murah? Mahal atau murah? Kira-kira listrik naik mulu atau turun harganya? Cabai naik atau turun? BBM naik atau turun? Semuanya naik. Orang Bogor ada lagunya tuh, naik cabai pun naik tinggi sekali. Orang bisa gua bisa nggak? Coba kalau bisa. Naik cabai pun naik tinggi sekali. Listrik naik listrik pun naik tinggi sekali. Pajak naik pajak pun naik tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat melarat. Benar apa enggak?
banyak yang susah apa yang senang? Susah apa senang? Soalnya dari hati loh. Kenapa rakyat susah? Karena pejabatnya yang korupsi, betul? Pejabatnya yang koruptor, betul? Pejabatnya yang hanya memikirkan diri sendiri, betul? Pejabat yang korupsi, ulama yang ditangkap, ngawur apa kagak? Harus yang ditangkap ulama apa koruptor? Ulama apa koruptor? Habaib apa koruptor? Itu sih kasih 50.000 dicoblos. Rasain. Kayaknya besok jangan main terima duit aja. Kalau tampil akbar siap dapat serangan pajak keok dulu. Makanya sekali lagi saya mau tanya, kira-kira siap tidak satu komando dengan imam besar? Siap satu komando imam besar? Siap ikut komando imam besar? Takbir! Takbir! Kenapa saya perlu ingatkan sekarang saudara? Karena besok bakal banyak pejabat yang yahanu tobat. Oh yahanu tobat ya? Belagak tobat. Yang nggak pakai kerudung, baru pada pakai kerudung. Yang nggak pakai peci pada pakai peci. Sebentar lagi bakal rame nih. Makanya dulu jangan mau tinggal 50.000. Berarti umur 50.000 bagi 5 tahun murah banget. Mau jadi murahan? Mau apa kagak? Aman. Makanya susah hidupnya. Indonesia ini berkah. Indonesia ini punya berbagai macam sumber daya. Tetapi kenapa kok rakyatnya susah? Karena tadi banyak kemungkaran, banyak kemaksiatan, sehingga nggak berkah. Salah satu buktinya apa? Begitu banyak kelapa sawit, minyak susah Pak, gampang. Susah. Mahal apa murah? Kalau mama mahal dan semua. Makanya kita punya ulama yang istiqomah, kita ikut komando ulama, betul? Betul? Cukup kita dibohongi sama pejabat, betul? Cukup kita dikelabui oleh para pejabat, betul? Saatnya ulama yang mengatur negeri ini, saatnya ulama yang menentukan negeri ini, betul? Siap taat satu komando, siap ikut ulama, siap ikut habaib. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Jadi ikuti perkembangan yang ada. Mudah-mudahan Allah berikan Indonesia pemimpin yang adil, pemimpin yang taat kepada Allah, pemimpin yang cinta Rasulullah, pemimpin yang sayang dengan ulama, pemimpin yang dekat dengan rakyat, pemimpin yang jaga amanat. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang berkah, negara yang jauh dari maksiat, negara yang dicinta oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kepada para ibu-ibu, para bapak-bapak, kalau kawan-kawan kami yang ada di sini ada kurang-kurangnya selama ada posko. Mungkin ada cara penyampaian yang tidak baik, yang tidak pas, ada sikap yang kurang simpati. Kami meminta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira dimaafin nggak nih? Maafin atau tidak? Alhamdulillah. Jadi acara ini menjadi penutupan posko bencana alam Front Persaudaraan Islam di Liwiliang dan Pamijahan Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan penutupan ini menjadi tanda betul-betul Allah tutup daripada wilayah ini dari berbagai musibah. Ya Allah, ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan wilayah ini senantiasa meningkatkan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Amin ya Rabbal alamin. Jika ada saran kritik sampaikan, itu menjadi sumbangsi yang sangat berharga bagi kami. Sekali lagi kami dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam maupun dari DPW Bogor
dan seluruh jajaran dari hilminya, dari prinya, batiknya, seluruhnya kami meminta untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang ada, dan mudah-mudahan ini menjadi hubungan silaturahmi kita yang mudah-mudahan akan terus berlanjut. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.